Hai semua, ada cerita baru dari channel ini. Semoga suka. Melihat seragam TNI aku benar-benar muak. Mereka menendang dan memukuli kami jika tidak mau jongkok dan merunduk. Hentikaan, seketika aku berdiri dan berteriak ke arah mereka. Saking tak kuatnya aku menyaksikan ini semua, kesabaranku benar-benar habis. Seketika aku ditendang langsung oleh mereka. Aku terpental jauh. Tapi mental tentaraku kembali muncul, seakan aku tak merasakan sakit sedikit pun, apalagi gentar menghadapi mereka. Mereka pun menodongkan senapan ke arahku. Aku tidak gentar sama sekali, bahkan penduduk kampung semua terheran menyaksikanku. Ayo, tembak aku berteriak ke arah mereka. Mereka terdiam heran. Seakan mengerti arah pembicaraanku. Lalu salah satu dari mereka yang berbadan kekar datang mendekatiku. Lantas seketika memukulku. Aku yang terlanting langsung bangkit lalu aku lepas kaosku sehingga memperlihatkan otot-ototku yang juga kekar. Aku pun membalas memukulnya. Suasana menjadi sangat tegang. Adu pukul pun tak dapat terhindarkan sementara tentara yang lain hanya bisa diam sambil menodongkan senjata. Mereka seakan heran terhadapku mengapa rakyat sipil seperti aku memiliki bela diri ala TNI. Setelah laki-laki berbadan kekar itu tersungkur kalah, mereka mulai ketakutan dan melangkah mundur sambil tetap menodongkan senapannya ke arahku. Ayo tembak komandanmu ini, pemimpin Batalion Infanteri 507. Asalku dari Kodam Diponegoro. Aku berteriak kencang penuh emosi, hingga air ludah pun memercik kemana-mana dengan keringat membanjiri wajah dan tubuhku. Aku benar-benar seperti Rambo dengan telanjang dada yang memperlihatkan otot-otot kekarku yang berlumuran keringatnya mengkilap. Baik kalau kau memang anggota dari kami, mana bukti keanggotaanmu? Tanya salah satu dari mereka sambil tetap menodongkan senjata namun dengan wajah ketakutan. Terlihat tangannya gemetar memegang senapan itu. Aku mendekat ke arah kakekku di mana kek dulu mengubur seragam TNI-ku. Aku bertanya pada orang yang telah aku anggap orang tuaku sendiri. Di dekat pohon mangga belakang rumah, jawabnya lirih sambil mengarahkan pandangannya ke pohon besar di belakang rumah. Aku langsung menuju tempat itu dan menggalinya. Lihat ini, lihatlah, aku menunjukkan seragam kebesaranku yang sudah lapuk karena terkubur hampir 3 tahun. Semua terdiam, entah apa yang ada di pikiran mereka. Tapi di dalam kebekuan itu, tiba-tiba laki-laki kekar yang telah tersungkur itu bangkit. Ya, aku ingat kamu Komandan Yonif yang dikepung pasukan Fretilin 3 tahun yang lalu itu kan. Aku ingat sekali saat anak buahmu melintasi bukit untuk menyelamatkan diri dan bertemu pasukan kami. Ya, waktu itu mereka bercerita bahwa kamu adalah komandan yang rela mengorbankan nyawanya demi anak buahnya. Kamu benar-benar Satriandan. Laki-laki bertubuh kekar itu memelukku lalu menepuk-nepuk pundakmu. Kami bangga padamu, laki-laki itu memberi hormat ala militer dan diikuti semua pasukan TNI yang ada di situ. Dengan kejadian ini, akhirnya kampung kami selamat dari pembantaian dan penghancuran. Tidak seperti kampung-kampung lain yang harus porak-poranda karena dianggap basis Fretilin. Penduduk di sana pun semua terheran. Tak menyangka bahwa selama ini aku yang dianggapnya bagian dari mereka, ternyata bagian dari TNI yang mereka anggap musuh dan yang mereka benci. Tapi dilihat dari wajah mereka, setidaknya mereka tetap menganggapku sebagai penyelamat mereka. Terutama Nati yang begitu bangga melihat aksi heroikku dan makin terpancar di matanya perasaan cinta untukku. Bahkan di saat aku harus pergi meninggalkan perkampungan itu, saat penduduk kampung bersedih, Natilah yang wajahnya terlihat paling sedih. Bahkan saat mobil jeep yang membawaku meninggalkan kampung itu makin menjauh, Natilah yang masih bertahan dengan terus melambaikan tangan hingga aku benar-benar menghilang dari pandangannya. Ya, dialah orang yang selama 3 tahun ini merawatku dengan ketulusan. Walaupun sesungguhnya saat ini adalah saat yang aku nanti-nantikan, saat doa yang selalu aku panjatkan terkabulkan. Tapi saat semua itu terjadi, entah mengapa justru hatiku seakan tak ingin meninggalkan kampung itu. Sampai jumpa Nati, kalaulah wanita yang terbaik yang pernah aku kenal, kau wanita yang berasal dari pihak musuh namun mampu menjadi penyelamat hidupku. Dan percayalah suatu saat aku pasti merindukanmu. Jaga dirimu baik-baik. Gejolak batinku berperang dengan pikiranku. Saat aku tiba di markas besar di kota Dili, aku disambut bak pahlawan. Aku sangat bahagia saat mengemas barang-barang bawaanku dan bersiap diterbangkan ke kampung halaman. Akhirnya aku bisa menjalani hidupku dengan damai. Begitulah kisah yang aku alami hingga aku sampai di sini. Pahit memang, tapi inilah kenyataan hidup yang harus aku jalani. Kenang Pramono bercerita selama pelariannya yang tak terasa membuat air matanya menetes membasahi pipinya.
Begitu pula sahabatnya yang tak kuasa menahan tangis mendengar cerita perjuangan Pramono untuk bertahan hidup dan kembali. Seketika Sumiati bersimpuh di kaki Pramono dengan tangis sesungguhkan. "Maafin aku mas, maafin aku." Lalu Pramono memegang bahu Sumiati dan mengangkatnya untuk berdiri. Pramono yang sedari tadi duduk pun berdiri. Dengan lembut mengusap air mata Sumiati. Matanya memandang detil demi detil wajahnya. Pramono merasakan tak ada yang berubah dari Sumiati. Semua sama seperti saat Pramono pertama kali mengenalnya. Bahkan Pramono masih merasakan cinta di setiap tatapan mata Sumiati. Sumiati memegang tangan Pramono yang sedari tadi menempel di pipinya, menggenggam erat tangannya dan menciumnya penuh kehangatan. Pramono sangat merasakan penyesalan dan kesedihan Sumiati. "Maafin aku mas, aku tak tahu harus berbuat apa saat ini. Aku benar-benar bingung mas, aku sangat-sangat..." Belum sempat Sumiati berbicara panjang lebar, Pramono memotong ucapannya. "Tidak Sam, tidak. Kamu tidak pernah bersalah. Ini semua kehendak yang maha kuasa. Ini semua garisan takdir kita Sam. Sebesar dan setulus apapun cinta kita, jika takdir berkata lain, maka semua akan terjadi sesuai garis takdir itu. Percayalah Sam, inilah takdir kita, inilah jalan hidup kita, dan aku yakin ini yang terbaik untuk kita." Dengan lembut Pramono menenangkan hati Sumiati. Tapi mas masih nampak kegelisahan di wajah Sumiati. "Percayalah Sam, bagaimanapun juga kamulah semangat hidupku, kamulah alasan mengapa aku bertahan sampai saat ini, dan sampai kita tua nanti. Percayalah ini adalah hakikat cinta yang sesungguhnya, bahwa mencintai tak harus saling memiliki." Mendengar kata-kata Pramono, hati Sumiati mulai tenang, apalagi belayan kembutnya masih sama saat mereka menjalin kasih di masa muda dulu. Pramono sangat mengerti perasaan Sumiati karena bagaimanapun juga perasaan mereka sama. Beberapa saat kemudian, Pramono melepaskan pelukan Sumiati. "Aku sangat mengerti perasaanmu Sam. Tapi pahamilah bahwa sesungguhnya takdirmu bukan untuk aku. Ada Haryo yang diciptakan Tuhan khusus untukmu, untuk mendampingi sisa hidupmu, menemani perjalanan kebahagiaanmu," ucap Pramono sembari menatap Sumiati, lalu memomok ke arah Haryo. Haryo yang sedari tadi hanya terdiam termenung, kemudian dia mendekat. "Lihatlah suamimu ini Sam, betapa dia setia mendampingi hari-harimu." Akhirnya mereka pun mengusap mata dan saling tersenyum, mencoba tegar menghadapi semua yang terjadi. Mereka pun saling berpelukan bersama. Tak berapa lama tiba-tiba sosok anak kecil berumur 4 tahunan keluar dari balik pintu kamar, sambil mengucek-ngucek matanya yang mengisyaratkan dia baru bangun tidur. "Ma, ada apa?" ucapnya cedal dengan nada polos Dirga Pramono. Bibir Pramono berucap lirih sembari mendekat lalu jongkok di hadapan bocah kecil itu. "Om ini siapa kok tahu nama Dirga?" "Dirga kok gak pernah lihat om." Mulut mungilnya berucap polos. Pramono tak bisa berucap apa-apa lagi. Ia terdiam menahan tangisnya. Pramono benar-benar terharu melihat anak kebanggaannya sudah tumbuh besar. Pramono pun langsung memeluknya erat-erat. "Ya anak, dia ayah Dirga, dia ayah kandungmu nak." Sumiati mendekat menjelaskan semuanya. Lalu mereka berdua memeluknya. "Aku ayahmu nak. Kamu adalah anak dari Letnan Hardi Pramono, Komandan Batalion 507. Kamu adalah cucu dari Somardi Pramono, pejuang kemerdekaan yang gugur di medan perang nak. Aku yakin kamu akan tumbuh menjadi seorang satria karena di tubuhmu mengalir darah-darah patriotisme yang tinggi." Pramono memberi sugesti pada Dirga, lalu memeluknya erat, mencoba melepas semua kerinduannya. Setelah itu mereka semua melepas kerinduan yang telah lama tersimpan. Hampir seharian Pramono menemani Dirga bermain. Haryo dan Sumiati juga mendampingi. Seakan mereka semua melupakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Hingga sore harinya Pramono pamit pulang. "Titip Dirga ya, bagaimanapun juga dia adalah satu-satunya kebanggaanku. Jika kau rindukan aku, peluklah dia karena dia adalah aku," ucap Pramono pada Sumiati sembari menyentuh pipinya, matanya menatap sendu seakan menyimpan kerinduan yang dalam. Lalu Pramono pun melangkah ke arah Haryo. "Titip Sumiati sobat, bagaimanapun juga dialah orang yang sangat berarti di hatiku. Sayangi dia, jangan pernah menyakitinya. Aku percayakan dia padamu." Pramono memeluk Haryo, sahabat lamanya yang sekarang menjadi suami dari mantan istrinya. Lalu Pramono melangkah pergi meninggalkan rumah yang dulu sempat menjadi surga kecil baginya. Kini dia harus pergi entah kemana meninggalkan semua kenangan di masa lalunya. "Ya, namaku Hardi Pramono, putra dari Suryadi Pramono, pejuang kemerdekaan yang gugur di medan perang," kata Hardi awal, "namaku yang artinya keras dan kuat. Mungkin ayahku dulu memberi nama itu agar aku menjadi orang yang tangguh dan kuat. Sepertinya ayahku sudah tahu apa yang akan terjadi pada anaknya ini." Jeder. Der.
Seketika petir menyambar 2 kali keras sekali dan hujan pun turun dengan derasnya, mengingatkan Pramono pada kisah cintanya di masa muda dulu bersama Sumiati. Saat ini hatinya memang porak-poranda, tapi Pramono tetap tegar menjalani hidupnya.